Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pukul 12 malam, Mama Ami terbangun. Dilihatnya sang suami masih terlelap. Ia pun turun ke bawah. Suasana sangat sepi. Mama Ami kira Alung sudah pulang. Saat ia ke dapur, kebetulan Bibi juga terbangun. "Tadi pulang jam berapa sih Alung, Bi?" "Tuan muda, belum Nyonya, masih belum pulang. Bibi belum membuka pintunya." "Hah? Belum pulang?" Mama Ami lantas memeriksa kamar Alung yang ada di lantai atas. "Klek, kemana anak ini?" gumam Mama Ami. Khawatir jangan-jangan kebiasaan Alung di zaman dulu kembali kambuh, minum dan nongkrong tidak jelas. Mama Ami lantas mencari ponselnya. Ia langsung menghubungi Alung. Dret. Alung yang juga ketiduran tidak tahu sang mama terus menelpon. Yang bangun malah Elena karena mendengar ada getaran. Tapi ia sedikit terkejut saat menyadari kepalanya kini ada di pundak pria itu. Dengan pelan Elena menarik tubuhnya agar menjauh. Namun hal itu justru membuat kelopak mata Alung yang sipit itu terbuka perlahan. Alung mengusap matanya, kemudian mengerjap karena tubuhnya terasa kaku. Ia kemudian melemaskan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Klenting. Ada notification pesan masuk. Alung pun merogoh saku celana. Dilihatnya pesan dari sang mama. "Kamu di mana? Angkat telepon mama." Setelah membaca pesan singkat itu, Alung buru-buru menelpon balik sang mama. Ia tidak mau wanita yang kini paling disayangi itu cemas memikirkan dirinya. "Ma," sapa Alung saat telepon sudah tersambung. "Kamu di mana?" "Iya, ini mau pulang." "Ya sudah, mama tunggu." Tut. Setelah melipat ponselnya dan memasukkan ke dalam saku, Alung melihat Elena yang tertangkap sedang menatapnya. "Siapa namamu?" "Elena." Alung mengamati sebentar gadis itu, kemudian mengambil dompet dan memberikan kartu namanya. "Elena, bila ada apa-apa, kau bisa menghubungi nomor ini." Pria itu memberikan kartu namanya, kemudian berbalik pergi. Sementara itu, Elena tertegun sembari memegang kartu nama yang baru ia dapat. Belum bilang terima kasih, tapi pria itu sudah pergi. "Alung," gumam Elena mengeja nama pada kartu nama. "Dari mana, Lung? Mama gak mau kamu kembali lagi seperti dulu." Baru juga membuka pintu rumahnya, Mama Ami sudah menyerang putranya. "Mama tenang saja, Alung gak minum. Gak ada baunya kan?" Alung mendekat dan mengecup pipi mamanya, wanita yang selama ini cukup mengisi hatinya. "Loh, bau parfum perempuan, Lung?" Alung mendesis dan tersenyum kecut. Rupanya aroma Elena masih tertinggal. "Klien, tadi sempat makan malam bareng," kelit Alung yang tidak mau menjelaskan panjang lebar. "Oh, ya sudah, mama tidur lagi. Lain kali kalau pulang telat, langsung kabari dulu." Iya, Ma." Setelah sang mama pergi ke kamar, Alung pun ke kamarnya sendiri. Lelah setelah apa yang terjadi hari ini. Tanpa mengganti pakaian, pria itu langsung memejamkan mata. Pagi yang cerah, secerah hati seorang wanita yang sedang jalan pagi bersama keluarga kecilnya. Sudah seperti tergandeng, Gara memegang terus tangan Kanina, seolah tidak mau pisah. Sedangkan Altar, anak itu asik bermain skuter di depan mama papanya. "Olahraga pagi, Mas," sapa tetangga Gara dan Kanina. Kanina hanya tersenyum tipis, sedangkan Gara, pria itu sedikit canggung saat akan membalas sapaan yang ramah dan senyum sumringah tersebut. Ini karena tetangga mereka yang tidak seperti tetangga pada umumnya. Mbak Rosita, sering disapa Mbak Sita, janda kembang yang banyak dibicarakan emak-emak kompleks akhir-akhir ini. Janda cantik itu jadi bahan gibahan karena selalu memakai baju minim, padahal suaminya belum meninggal 40 hari. Entah apa tujuan janda muda nan cantik itu, dan sepertinya akhir-akhir ini ia mencuri pandang pada Gara. Sepertinya ia tertarik pada suami tetangganya itu. Wajar sih, karena Gara pria tampan dan mapan, ditambah sopan. Siapa yang menolak insan seperti dia?
Dasar Mbak Sita yang suka kegenitan. Pagi itu, ia sengaja nimbrung dengan Gara dan keluarga kecilnya yang sedang berolahraga. "Mas Gara, listrik rumah saya kayaknya ada masalah. Nanti tolong bantu periksa ya." Kanina memicingkan mata. Listrik bermasalah, kok bukannya telepon PLN? Kenapa bilang suaminya? Kanina yang sedang hamil muda mendadak merasa jengkel. Padahal selama ini ia begitu santuy. Meskipun sang suami ditaksir 1 RW, mungkin hormon kehamilan membuat Kanina jadi lebih sensitif. "Nanti saya teleponkan PLN, Mbak." Tahu istrinya masam, Gara lantas menolak dengan halus. "Oh gitu ya, barangkali Mas Gara mau memeriksa sebentar saja." Mbak Sita mulai memaksa. "Nanti biar Pak Ramlan yang bantu lihat ya Mbak," potong Kanina, kemudian menarik tangan suaminya. Pak Ramlan adalah sopir pribadi di rumah Gara yang lama. Merasa dicuekin, Mbak Sita melengos dan pergi dengan sebal. Ia merutuk sambil jalan cepat. "Apa bagusnya Kanina? Cantikan saya kemana-mana. Belum tahu saja Mas Gara bagaimana goyangan saya." Tiba-tiba bibirnya melengkung. Ia tersenyum sendiri. Janda muda itu pun melanjutkan olahraga paginya. Sweet, sweet, sweet. Begitu ada buaya dara lewat, Mbak Rosita langsung tebar pesona. Nggak ada Gara, masih ada Gara yang lainnya. Pagi yang lain, di kota besar yang katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri, terlihat seorang gadis sedang menatap kosong ke arah jendela di sebuah rumah sakit. Sesekali ia melirik ke belakang, menatap adiknya yang masih bayi dengan tatapan gelisah. Tadi pagi adiknya itu kembali menunjukkan gejala yang buruk, sempat membuatnya panik, merasa hanya seorang diri. Ia bingung harus bagaimana. Apalagi guru BK dan salah satu teman sebangku Elena terus saja menelpon, menanyakan kapan Elena masuk sekolah lagi. Bingung, Elena pun hanya melamun saja, tanpa melakukan apa-apa, hingga ia tertidur sambil duduk di kursi sampai sore menjelang. "Mbak, bangun." Suster menepuk pundak Elena lembut, tapi gadis itu tidak bangun. "Mbak." Melihat Elena yang sedikit pucat, suster pun mencoba memeriksa dahi gadis tersebut. "Astaga, panas sekali," pekik suster tersebut. Sepertinya kondisi Elena juga ngedrop karena gadis itu kelelahan dan juga belum makan sejak tadi malam. Sepanjang hari ia habiskan dengan melamun karena memikirkan masa depannya dan sang adik yang sangat suram. Ruang perawatan, pukul 7 malam. Lagi-lagi Alung harus berurusan dengan gadis asing yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Ini karena pihak rumah sakit yang menghubungi pria tersebut gara-gara perwalian atas bayi kecil itu saat sang gadis juga harus dirawat. Mau tidak mau ia juga terlibat. Pihak rumah sakit mengira bahwa pria itu adalah keluarga si pasien. "Ada apa dengannya?" tanya Alung yang berdiri di samping ranjang. Ia bertanya pada dokter yang menangani Elena, sedangkan gadis itu masih menutup mata, entah pingsan atau bahkan malah tidur betulan. "Fisiknya lemah, mungkin kelelahan," terang dokter. Alung hanya mengangguk, kemudian kembali menanyakan sesuatu. "Lalu bagaimana dengan bayinya?" "Bayi? Oh, adik Mbak Elena. Sempat memburuk tadi, tapi sudah kembali baikan." "Adik? Halo, Ma. Halo, kamu di mana? Sudah malam kok belum pulang?" tanya Mama Ami di telepon. Wanita paruh baya itu nampak khawatir. Ia kembali ketar-ketir. Jangan-jangan Alung kembali berulah seperti yang sudah-sudah. "Malam ini Alung gak pulang, Ma." Alung melirik gadis yang masih terbaring di depannya. Barangkali ia merasa tidak tega meninggalkan gadis itu sendirian di sana. Tidak memiliki keluarga sama sekali. Mungkin dirinya mulai simpati. "Kenapa?" tanya Mama Ami dengan cepat sambil melirik jam dinding. "Teman Alung sakit. Ini Alung masih di rumah sakit." "Teman yang mana?" Seperti polisi, Mama Ami begitu getol menginterogasi putranya sendiri. Pria itu terdiam, mau menjawab teman yang mana, ia jadi bingung. "Ada lah, Ma. Udah ya, Ma. Ini dokternya datang."
Ya sudah, hati-hati." Karena sambungan telepon langsung diputus, Mama Ami pun tak bisa lagi bertanya-tanya pada putranya itu. Sedangkan di rumah sakit, tidak ada dokter kala itu. Alung hanya berkata bohong untuk menghindari pertanyaan sang mama. Sepanjang malam, Alung berada di ruangan. Ia menjaga gadis yang sama sekali ia tidak kenal, hanya bertemu beberapa kali. Karena merasa kasihanlah, ia mau menjaga gadis itu malam ini.